Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama kita lanjutkan kajian kita pagi ini dengan judul Pengembaraan Panjang Seorang Akuntan dalam Menggapai Naungan Ilahi, yaitu Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani. Kepada Bapak Ustadz Rizal kami persilakan. Syukran Bu Emedah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya. Kita lahir dalam keadaan Islam. Sekali lagi, kita lahir dalam keadaan Islam adalah nikmat terbesar Allah. Andai saja kita bukan Islam, maka banyaklah ayat-ayat yang tujuannya untuk kita, bagaimana orang kafir di sia-sia amanah, sia-sia perbuatannya, tempatnya neraka jahanam dan sebagainya. Sangat ngeri kita. Andai saja kita bukan Islam. Tapi alhamdulillah kita dalam keadaan Islam, dan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Jadi pelan suaranya ya kalau ini. Dan kita juga bersyukur Allah berikan nikmat iman, sehingga dengan nikmat iman ini kita gampang melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, amal soleh, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Lalu kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan, kita bisa beraktivitas dengan normal. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang saat ini terkapar di tempat tidur, terkapar di rumah sakit karena ada penyakit. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan badan. Dan Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini adalah modal kita untuk memperbanyak tabungan kita dalam rangka bertemu dengan Allah nanti. Dan yang tidak kalah besar nikmat adalah nikmat Al-Quran yang masih Allah jaga dalam bentuk teks asli yang sedang kita berdiri saat ini. Nikmat ini tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain, hanya kepada umat Islam yang masih punya teks aslinya. Sementara kitab-kitab yang lain sudah banyak perubahan-perubahan. Bersyukur kita. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi, membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin, mohon maaf pada kali ini saya berpikir tadinya kamu bicara tentang bunga rampai, tapi mungkin dalam konteks ini saya dapat ide kemarin 1 tahun bersama Al-Sani bisa apa. Jadi saya lihat tadi ada beberapa orang yang betul-betul produk asli Al-Sani seperti Pak Joko Purnomo sudah memperagakan ayat 1 sampai 10 tanpa melihat teks, tanpa melihat terjemahan, langsung terjemahkan dari teks aslinya. Kemudian Pak Joko Suranto juga bisa mengajarkan juga kepada peserta yang lain sebuah metode yang saya bukan buat susun, Pak. Saya susun karena saya buat, berarti saya mencipta, saya tidak hanya menyusun puzzle-puzzle yang ada. Pada kali ini izinkan saya membuat sebuah judul Pengembaraan Panjang Seorang Akuntan dalam Menggapai Naungan Ilahi atau dalam Menggapai Pemahaman Akuntan. Kenapa saya buat seorang akuntan? Karena background saya memang seorang akuntan. Saya tidak berlatar belakang pondok pesantren, tidak punya berlatar belakang, tidak pernah belajar mengenal saraf, tidak pernah belajar apa itu ISIM, apa kata kerja. Saya hanya belajar debit kredit dan membuat laporan keuangan, baik itu qualified atau tidak qualified, dan sebagai seorang auditor saya tidak pernah belajar pondok. Cuma satu saat saya tergugah, ada beberapa ulama berbeda pendapat dengan ayat ini. Nah, saya tergelitik itu. Kalau gitu saya pengen paham Quran juga lah, biar saya ikut nimbrung.
Nah, itu background belakangnya. Kemudian saya terkejut dengan angka hasil survei bahwa orang Islam di satu survei, ini surveinya saya nggak tahu juga tempatnya mana, cuma menggelitik aja. Orang Islam yang baca Quran sedikit Pak, yang bisa baca Quran. Kemudian orang Islam yang memahami Quran tambah sedikit lagi, 0,0 sekian persen. Dan yang bisa mengamalkannya juga makin kecil lagi, 0,00 sekian persen. Lalu ada satu statement, jangan ragu-ragu memurtadkan orang Islam karena dia tidak paham dengan Qurannya. Oh, situ baru terhentak. Kalau gitu, saya tidak pengen dimurtadkan, akhirnya saya terjun bebas belajar Quran. Saya perpendek aja prolognya. Satu saat saya belajar otodidak, mungkin semi otodidak. Tanya mana, karena anak saya di pondok 3 orang, Pak, di pondok Gontor, 3 orang. Mungkin saya sedikit diskusi sama dia, bertanya sama dia, akhirnya saya kumpul buku dia, dan saya juga belajar di beberapa materi lain, nggak usah saya sebut. Nah, belajar itu selalu secara semuanya, sebab susun. Nah, saya mulai cerita saya di penghujung tahun 2015. Jadi terjadi prahara di diri saya sendiri. Prahara itu adalah musibah yang tiba-tiba aja, Pak. Terus terang Pak, di kantor tadinya saya adalah sebuah saya katakan termasuk kaderisasi dari kantor. Mungkin kalau boleh saya bilang pribadi saya mungkin bercita-cita jadi seorang direksi. Kalau tidak ada arah melintang, mungkin direksi itu tidak tepat. Tapi tiba-tiba terjadi penggantian board of direction, sehingga saya termasuk orang yang pokoknya mati karir lah. Akhirnya saya mati karir. Saya coba berpikir, kenapa tiba-tiba kok karir mati ya? Pokoknya salah aja kerja saya semua. Ini salah, itu salah, dimarahin dari sini. Saya coba urut ke belakang. Ternyata saya ambil simpulan tidak ada yang salah, saya yang salah. Kenapa saya salah? Banyak orang waktu itu ingin belajar Quran. Pak Rizal, Pak Ustadz kan bisa Quran. Ajarin kami dong. Saya bilang waktu itu, saya sibuk di kantor, cuma ada Sabtu Ahad. Apabila Sabtu Ahad, biasalah rapat ke puncak, rapat apa, nggak jadi belajar lagi. Nggak bisa belajar, saya sibuk. Nah, banyak mata rantai, saya nggak bisa ngajar, saya nggak bisa ngajar, sibuk. Nah, itu yang menjadi penyebab. Menurut saya, secara pribadi, saya berdialog, coba berintrospeksi, itu penyebabnya. Bahwa saya terlalu sibuk dengan dunia, karena sudah Allah berikan kemampuan Quran, kok masih sibuk. Akhirnya 2015 saya putuskan, saya resign dari kantor, lalu saya totali terjun bebas dengan Quran, yang modal apa adanya dulu. Hanya modal sedikit-sedikit aja. Total ngajar Quran 2015, pensi muda langsung ngajar Quran. Nah, perjalanan panjang awalnya terus terang Pak, seorang Kuntan tidak diterima di masyarakat. Apaan tuh? Seorang Kuntan kok bisa-bisanya ngajar Quran. Tapi waktu itu saya tetap nekat Pak. Saya sempat menyeberang ke negara tetangga Pak. Saya memanfaatkan EMEA, Masyarakat Ekonomi Asia. Saya menyeberang ke Malaysia Pak. Terus terang saya sudah mendaftar di Malaysia, ingin mengajar di Malaysia. Saya masukin daerah Johor. Saya masuk sana dulu mendaftar, kalau istilahnya tuh MUI-nya di sini. Saya mendaftar sana, sudah wawancara, lalu diminta surat rekomendasi dari negara Indonesia. Nah, surat saya nggak punya waktu itu Pak. Akhirnya ya nggak jadi. Bisa ada beberapa masjid di situ saya coba Pak. Dan saya pengen menetap waktu itu di Johor, di Malaysia. Karena mungkin dapat dari perhatian pemerintah, tapi karena harus pakai surat izin, nggak jadi Pak. Jadi kami akhirnya kecewa saya menyeberang ke Singapura. Singapura, sudah mengadu peruntungan di Singapura. Jadi perjalanan kenapa saya ke sana, karena nggak diterima Pak di Indonesia. Saya pergi ke sini ditolak orang, pergi sini ditolak orang, nggak mungkin. Akhirnya saya nyebrang ke Malaysia tadi. Ada Malaysia diminta surat juga. Dia orang terima Pak. Ada beberapa masjid yang saya sudah presentasi diterima, tapi dia minta surat. Nah, surat ini saya nggak punya. Akhirnya menyeberang ke Singapura. Di Singapura sempat pula presentasi di masjid yang itu, tetap minta surat juga. Saya sudah pernah presentasi beberapa anak-anak sopir taksi waktu itu yang mau belajar Quran, tetap minta surat. Nah, surat nggak ada. Akhirnya kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia dengan rasa gundah gulana. Di Indonesia nggak terima orang, di Singapura juga enggak, di Malaysia juga enggak. Ngapain lagi saya? Sementara kita sudah pensiun. Akhirnya saya tetap berniat, ya Allah, aku akan tetap, karena sudah nekat. Akhirnya dari rumah ke rumah, Pak. Saya datang ke si A, datang ke si B, datang ke si D, ya peserta satu orang. Saya ajak ke rumah saya, ajak makan, kasih buku, semuanya saya modalin kurang lebih dulu tuh. Berasa saya pensiun muda tuh dapat uang berapa ratus juta,
dimodalin sampai 50 juta. Pokoknya kasih kamus, kasih makan, semua belajar. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai 5 orang. Nah, akhirnya saya coba buka di Andalusia, di kelas di Masjid Andalusia. Nah, satu saat karena banyak peserta, datang Pak Safi Antonio lewat. Tanyalah, ada apa ini? Saya terangkanlah, ini. Akhirnya Pak Safi Antonio bilang, udah, kalau gitu pakai tempat saya. Nah, Bapak Ibu yang sekarang kalau jalan ke Sentul, ada 212 Mar, di atasnya itu ada terjemah kita situ. Nah, itulah ngajar. Baru mulai ada nampak. Tadinya dari rumah ke rumah, ngajak orang, itu pun banyak fitnah, Pak. Banyak malah ada yang mengatakan mau ngomong sesat lah, nah, mungkinlah seorang kuntan kok berani yang terjemahkan Quran. Nah, beliau gabung sama Pak Sebenarnya sampai COVID. Nah, COVID tutup, nggak bisa lagi. Muncul ide baru, saya buka Zoom, itu permulaan dari Bang Zuma. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin tahu Bang Zuma, seorang debaters dengan berdakwah dengan agama tetangga, dengan orang-orang Kristen dan orang Yahudi, dia berdebat terus. Dan alhamdulillah spesial dulu banyak malam dia. Dalam dia cuma berdebat dengan pihak sana, nah saya lihat bagus, pemahaman Injilnya bagus, pemahaman Tauratnya bagus, tapi saat pemahaman Quran saya lihat agak kurang. Nah, waktu itu karena semangatnya tinggi, saya coba masuk Zoom, ingin kenalan dengan dia, ingin sedikit memberikan apa yang saya punya kepada beliau. Nah, berlapis-lapis lah cerita ketemu beliau. Akhirnya saya diterima di Zoom, nah, barulah kita mulai membuka di Zoom. Nah, buka Zoom situ. Kemudian ada persoalan lagi, tutup di sana. Pindah ke satu Zoom lagi. Ibarat toko tuh pindah-pindah tuh, orang jualan pindah ke Zoom PI. Nah, di Zoom PI, lama-lama kita bangun, nah setelah itu rasanya kita perlu mendiri. Nah, berdirilah kita di sini di Zoom Al-Sani. Jadi, pertama yang saya rasakan Bapak Ibu semuanya, tantangan. Perasaan Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin melihat sekarang, wah, rasanya udah banyak. Di balik semua itu, saya tidak akan mendramatisir, Pak. Pertama, saya pernah difitnah bahwa kita itu mau ngomong sesat. Sesat itu. Sementara dia nggak tahu seperti apa sesatnya itu. Ya. Saya jalan terus dengan penuh berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya rasa saya nggak ada yang sesat yang saya ajarkan. Satu orang pun peserta saya belum ada yang sesat. Tapi kok pihak seberang sana yang nggak pernah bertanya ke saya apa yang saya ajarkan, apa yang saya delivery kepada peserta saya, kok mengatakan sesat. Ya dia nggak tahu apa. Pokoknya dia bertanya gini, Pak, ada orang mengajarkan Quran tanpa nausaraf. Nah, bahasanya itu. Karena saya bilang gini, kita belajar di Al-Sani, nggak pakai bahasa nausaraf. Nah, tidak pakai bahasa nausaraf, tidak pakai isim, tidak pakai fi'il, tetapi terjemahan dari isim. Nah, mungkin dia mendengar sebelah aja, tidak pakai nausaraf. Nah, itulah dengan dilapornya kepada gurunya, lalu gurunya langsung berfatwa, oh sesat itu, tanpa nausaraf. Bahasa saya aja tidak memakai bahasa nausaraf, bukan tidak pakai nausaraf, tidak pakai bahasa nausaraf. Mungkin dia nggak pernah tanya ke saya, langsung dengar dari orang lain, udah. Nah itu, jadi saya waktu itu terus terang di Gencet, di itu, pokoknya jangan belajar sama Pak Rizal, jangan belajar bisa tetap jalan terus. Ya pesertanya ya suka duka juga, Pak. Nah, tapi ada sebalik itu, ada yang mendukung saya. Saya presentasi ke Pak Arifin Ilham, yang almarhum ya. Beliau malah mendukung. Malah beliau menawarkan saya, kalau bisa 3.000 jamaah saya, tolong diajarin Pak Rizal. Waktu itu belum ada secanggih ini, nggak jadi. Tapi insya Allah anak beliau dan isi beliau sempat belajar kita. Nah itu, jadi saya melihat sepanjang ada yang menolak, tapi ada juga yang itu yang membuat saya itu semangat terus. Jadi jatuh bangun. Ada yang mengatakan nggak boleh, sesat. Bahkan ada juga beberapa kali saya jadi menyalahkan. Ada juga peserta tuh yang iseng, apaan aja nih, nggak pakai nusaraf, nggak ada feel-nya, nggak ada ininya, nggak ada isimnya, nggak boleh. Nah, keluar dia. Malah dengan ancam saya, barang siapa yang menerjemahkan Quran dengan sembarang, siap-siap dengan api neraka. Di situ yang dibahas saya. Karena kita menerjemahkan Quran bukan sembarangan, pakai istilah, pakai gramatikal. Tapi menurut dia gramatikal itu harus isim, harus fi'il, harus ini. Nah itu barang siapa yang menerjemahkan Quran sesuka hatinya, maka siap-siaplah api neraka. Ya, itu yang disampaikan saya. Ya saya ketawa aja.
Ini ayat, ini hadis untuk orang luar, untuk orang-orang agama lain yang sembarangan menerjemahkan Quran. Kalau kita enggak, insya Allah enggak ada yang sembarangan menerjemahkan Quran. Nah, jadi perjalanan itu dari orang menganggap sesat, dari pemboikotan sampai COVID, jatuh bangun kita. Nah, tadinya dalam metode ini juga, Pak, dalam perjalanan waktu, saya pernah mengajarkan, Pak. Hari pertama dulu kan kelas, hari pertama 20 orang. Hari pertama 20 orang, hari kedua 38 orang, Pak. Dulu 3 hari, Pak. Dulu 3 hari, dari pagi sampai sore. Dulu 3 hari pas. Jadi hari pertama mendaftar 20 orang, daftar sana-sana, daftar. Kemudian hari kedua tinggal 8 orang, tinggal 10 orang. Saya tanya, kenapa? Pak, berat, Pak. Fiil itu berat. Nah, hari ketiga tinggal 2 orang. Itu pun terlambat datangnya. Sampai jam 8, saya tetap datang jam 8, dia datang jam 10. Tapi jalan terus gitu. Jadi begitulah suka. Jadi nggak pernah mundur. Nah, dalam perjalanan saya mikir, kenapa kok orang berkurang ya? Nah, saya juga men-train diri, metode saya mungkin salah. Mungkin yang saya sampaikan itu terlalu militan, terlalu cepat. Nah, akhirnya saya coba mengurang-ngurangin. Ada juga pengalaman saya, Pak, di hari ketiga nanya, udah berbusa-busa kita gua magum. Hari ketiga di hari terakhir nanya, Pak Ustadz, gua itu apa sih? Itu yang terus terang membuat saya agak sedih. Kita udah nerangin berapa kali, gua itu apa sih? Gua. Maka sekarang Bapak Ibu pada saat saya ngajarkan, kalau saya ulang-ulang lagi, bagi Bapak yang sudah paham, jangan bosan ya. Karena ada yang bertanya, Pak, terangin lagi, terangin lagi. Dengan senang hati saya akan menerangkan. Moto saya, ada yang bertanya, itu tetap saya terangkan, karena dia nggak tahu. Sampai kapan saya nerangin? Saya bilang, sampai 1.000.000 kali pun, kalau ada peserta yang nanya, akan tetap saya jawab. Saya tidak akan pernah membatasin diri. Kenapa? Karena dia belum paham. Karena pengalaman saya pada saat hari ketiga, sudah saya terangin mungkin ratusan kali, hari ketiga nanya, gua itu apa? Maka jadi, tersentak saya waktu itu, Pak. Maka sekarang, saya kalau Bapak Ibu yang bertanya apapun, saya tetap jawab. Kok bisa? Ya begitulah, karena memang Quran itu bukan saya mengajarkan, tapi Allah. Bagi saya, prinsip saya hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu, yang membuat Ibu paham adalah Allah. Cuma Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu 'alamal Quran. Bahwa yang Maha Pengasih, yang mengajarkan kepada Ibu nantinya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan. Nah, metode kita, insya Allah ya, dari waktu ke waktu seperbaikin. Baik dari cara penyampaiannya, tadi Pak Joko bilang kan, mulai ada kebaikan. Tetap, tadinya saklek. Saya coba kapan pertama saya susun dulu apa yang saya taruh. Yang pertama ide saya susun, kata benda pola belakang dulu. Pokoknya jangan yang duplikasi, yang sulit-sulit taruh belakang. Jadi depan itu harus yang mudah. Biar Bapak nanti ibaratnya jalan, Pak ya. Anak kecil jalan, itu jangan diberi beban dulu, biar dia jalan sendiri. Nanti kalau ada kuat dia baru diberikan beban. Jangan langsung beban. Kalau orang melihat materi saklek, ini depan. Kayak kata benda, kenapa nggak ada pola? Ya taruh belakang. Ya. Jadi saya coba menyusun metode ini, menyusun ya. Saya bukan menciptakan dan juga bukan membuat, menyusun. Karena sudah ada dari ulama-ulama dulu udah lengkap semuanya. Saya susun lah. Jadi judul saya bukan membuat metode sendiri, tapi penyusun metode. Karena susun aja. Karena benda-bendanya sudah ada. Susun ini, susun ini, susun ini, susun ini. Nah, kita juga punya, Bapak-Bapak punya suatu kelebihan ya, bahwa kita ada beberapa materi yang itu kelebihan. Maka nanti di kelas saya sampaikan kelebihan kita adalah 4 poin yang mungkin tidak ada tempat lain. Kemudian huruf sia, kemudian juga mencari akar kata, bagaimana cara mendapatkan 3 huruf itu, karena 3 huruf itu yang merupakan sebuah kekuatan dari metode kita. Jadi panjang sekali. Nah, kenapa saya tonjol akuntan saya? Pada saat saya berniat untuk mengajarkan dulu, maka yang ada di kepala saya, ya Allah, mudahkan mereka sebagaimana saya memberikan kemudahan. Jadi saya mendapatkan akuntansi memang dengan mudah, saya katakan mudah, maka saya akan mempermudah semua peserta yang ingin belajar saya. Dan kenapa saya tonjolkan akuntan saya? Biar orang-orang yang tidak pernah tersentuh pondok bisa ngeh, oh ternyata Quran itu juga bisa dipahami oleh kita. Jangan oleh Bapak, misalnya Bapak seorang insinyur, seorang dokter, itu kan orang pondok, imam itu ulama aja. Tidak, Bapak Ibu. Al-Quran itu kewajiban kita setiap individu. Setiap individu wajib memahami Quran. Saya tunjukkan akuntan saya biar notaris, dokter, insinyur tertarik. Alhamdulillah, saya lihat sekarang ya memang betul Bapak-bapak, Ibu-ibu, maksud saya bukan 8.000 rumah tangga ya, maksud saya
inilah market kita. Market kami dan metode kami adalah orang kerja, ibu rumah tangga, bapak-bapak yang punya pendidikan, itulah market kita, bukan orang pondok. Kalau orang pondok, masuk di pondok pasti nggak cocok. Seberapa kali nawarin ke orang pondok, saya tanya dia nggak paham, saya tawar ke sini, nggak akan pernah tertarik. Bagi mereka, kata kerja itu harus fi'il madi, harus fi'il mudhari, harus fi'il amar. Tapi kita bisa simpel, bisa kata kerja lampau, bisa kata kerja sekarang akan datang, dan kata kerja perintah. Jadi bahasa yang kita deploy kepada Bapak Ibu semuanya dalam bahasa Indonesia, sehingga gampang dipahami. Dalam perjalanan saya, insya Allah ya, dalam perjalanan yang membuat saya semangat itu Bapak Ibu, setiap peserta testimoni selalu mengatakan gembira, mendapatkan tadinya nggak bisa apa-apa, sekarang udah bisa apa-apa. Tadinya nggak bisa memenggal-menggal, sekarang udah bisa menggal. Bahkan dia tadi seperti Pak Joko Purnomo tadi bisa langsung menerjemahkan ayat kata per kata. Nah, mereka bersyukur dan saya juga termotivasi terus. Sehingga saya coba menyusun ini, mengkreat terus. Ya ada dua perbaikan saya dalam perjalanan. Perbaikan tambahan materi dan perbaikan cara penyampaian. Tadinya mungkin kencang, nah, Pak Ustadz kekencangan, pelanin. Bahasa yang saya pilih juga, kemudian bagaimana sesimpel mungkin. Jadi saya tidak pengen banyak bahasa, banyak apa namanya, minimum yang diperlukan aja, yang nggak misalnya yang tidak berpengaruh ke arti, saya tidak pakai dulu. Dan belakangan nanti kalau memang perlu kita sempurnakan. Jadi saya pilih bahasa-bahasa yang sederhana, yang bisa. Nah, kalau saya nggak tahu, saya tanya mana. Tempat saya diskusi, insya Allah ada. Saya kalau nggak tahu, saya tanya mana saya. Tapi sekarang saya jadikan dia sebagai penasihat di tim kita. Kalau saya nggak tahu, dia saya sama dia. Kalau dia nggak tahu, dia nanya lagi ke dosennya atau gurunya yang di Sudan atau yang di Mekah sana. Jadi Bapak Ibu, perjalanan panjang saya itu tadi Pak, jatuh bangunnya saya dalam membangun sistem ini ada yang, dan mungkin yang lebih sedikit yang terkesan saya Pak, saya dipindah oleh beberapa jaringan Islam liberal dulu Pak ya. Jadi ya saya pikir saya akan jatuh habis Pak, tapi insya Allah saya bangkit lagi. Ada yang mempindah macam-macam Pak, saya sampaikan, tapi akhirnya ya masuk. Maka Bapak Ibu yang masuk Zoom kemarin kita pakai Bapak Ibu ya, saya beritahu kenapa Ibu diadmin. Karena dulu pernah masuk ke Zoom kita karena tidak pakai admin, masuk ke ruangan mana langsung di situ ngomong kejelekan saya. Bahkan dulu pernah pakai nama inisial saya, pakai Zoom saya, lalu menyebar foto-foto gambar porno. Nah itu takut juga saya nanti masuk pakai nama Zoom saya, Rizal Sani masuk, lalu chatting-chatting enggak. Nah itu seperti makanya Bapak Ibu kalau masuk di admin, mohon dimaklumi kok kayak di admin, itu tujuannya supaya yang masuk itu jelas siapa yang masuk ya. Bapak Ibu sekalian, bagian perjalanan kami dan insya Allah sekarang kita Bapak Ibu peserta kami, saya sudah mulai menemukan bentuk stabil baik dari segi jadwal ataupun dari segi materi. Dan kemudian peserta kita sekarang sangat banyak antri. Kami berharap Bapak Ibu ya, kuota yang sudah dapat Bapak Ibu, kuota tolong manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan dilepas begitu aja. Ibu misalnya sekarang peserta ini kelas siang 30. Itu kita Bapak Ibu mengorbankan orang lain itu. Saya geser sana ke sini. Nah, kita khusus melayani Bapak Ibu. Nah, dalam perjalanan kurang kasihan kita banyak peserta yang tadi yang nggak kita terima kena menerima kelas Ibu, atau misalnya Bapak Ibu dalam perjalanan minggir. Di samping Ibu rugi, juga yang lain rugi. Karena batas waktu saya sangat terbatas. Jadi membuat kelas baru tuh disip-sip. Coba Bapak Ibu lihat sekarang kelas. Tadinya jam 5.30, jam 7. Nah, habis itu jam 8 sampai 10. Karena banyak permintaan, saya buat lagi jam 10 sampai jam 12. Habis itu jam 1 sampai jam 3. Nah, habis itu kadang-kadang jam 4 sampai jam setengah 6. Nah, mohon Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya, karena ini jadwalnya padat, yang sudah terdaftar jadwal itu, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ibarat kemarin dari dokter pada saat Bapak diterima tuh banyak orang lain yang tidak dapat. Pak Ustadz, kapan jam buka waktu? Saya bilang jam 1, jam 3 saya ada waktu. Pak Ustadz, kalau jam 3 saya nggak bisa. Kalau saya jam pagi saya bisa. Nah, karena pagi udah penuh, saya pilih jam 1, jam 3. Ibu mendaftar, Bapak mendaftar masuk. Nah, kalau saya ikut yang tadi, mungkin jam pagi. Karena Bapak bisa jam 1, jam 3, maka jam Bapak yang saya sepakati. Nah, bagi Bapak-Bapak yang sudah mendaftar, sekali lagi harapan saya, Bapak-Bapak Ibu ya, tolong dimanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan pernah berpikir meninggalkan Al-Quran. Jangan pernah berpikir.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang sudah punya aset termahal. Aset termahal itu apa? Ingin memahami Quran. Ya. Ingin memahami Quran itu adalah sebuah aset yang Bapak mungkin belum sadari. Bapak Ibu semua punya aset yang mahal. Kenapa? Aset ini akan berujung surga. Bapak Ibu saya ulang lagi, aset yang Bapak Ibu mahal sekarang, keinginan memahami Quran itu. Ingin aja dulu. Maka saya contohkan, andai saja saya mampu merubah keinginan Bapak ini, keinginan Ibu ini, mampu saya rubah dengan satu alat, menjadi sebuah benda, katakan hanya sebesar padi, sebesar jagung. Kalau ada orang membeli barang itu, maka Bapak tahu harganya berapa. Saya tidak akan jual sebesar gunung emas. Nggak saya jual. Gunung jadi emas, saya bayar Pak Rizal. Padi tadi sebesar dengan senilai segunung emas, no way. 3 gunung emas, no way. Kamu berikan saya dunia dan sisinya, kau minta ini, saya akan. Kenapa? Ini akan berujung surga. Dan surganya itu lebih luas daripada langit dan bumi. Surga isinya apa? Apa? Ya ini ujungnya surga. Saya pengalaman saya, Pak. Saya tertarik dengan Quran itu pada saat belajar itu hanya dengan kata-kata razakna. Hanya kata ini yang menyeret dalam saya kata Quran. Mungkin Ibu tahwa yang menyeret Ibu nanti entah kata apa yang terkesan Ibu sehingga itu yang menyeret jauh lebih dalam memang Quran. Jadi Bapak Ibu ya kita punya jargon, ada pertemuan tidak ada perpisahan. Camkan itu ya. Kita tidak mungkin berpisah lagi dengan Quran. Nggak ada alasan kita untuk berpisah dengan Quran. Itu yang saya tanamkan di dalam metode kita ini. Jadi saya lihat metode-metode itu nggak ada jargon-jargon. Makanya kadang-kadang saya melihat kenapa kok metode 1A, metode B. Saya suka survei, Bu. Kenapa metode A, metode B, metode C ini kok nggak banyak pesertanya. Padahal ngomong penemunya bapak-bapak ulama. Kenapa kok nggak ada? Nah, saya lihat mungkin soft kompetisinya nggak diberikan. Nah, kami metode Sani punya soft kompetisi. Nah, mungkin itu metode yang lain nggak punya. Nah, ataupun kedua, jargon-jargon. Kita punya jargon, Pak ya. Tanamkan itu. Pertama, jargon kita tiada henti menggapai naum ilahi. Kita tak akan pernah lagi berhenti dengan Al-Quran. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kita bertemu. Saya dengan ibu, bapak-bapak di sini bertemu kali pertama dengan Bu Alung Nurul Hidayah, ketemu saya dengan Bu Gadimar, ketemu saya dengan Dr. Fabrina, tapi nggak ada perpisahan. Kenapa nggak ada? Memang nggak berpisah lagi kita. Kita nanti sampai ke kubur, sampai kepada masyar, berjumpa terus. Apa yang memperjumpakan kita? Al-Quran yang sedang kita bahas sekarang. Al-Quran ini yang kita yang akan mempertemukan kita kembali. Makanya kita nggak pernah berpisah lagi. Mungkin di dunia kita nggak sempat bertemu karena keterbatasan waktu, tempat. Tapi di akhirat Al-Quran akan mempertemukan kita. Maka jargon kami, ada pertemuan, tidak ada perpisahan, sampai nanti di surga. Nggak ada perpisahan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian perjalanan panjang dari Menteri Darsani. Ya, dan sekarang anggota kita sudah 1000 lebih saya lihat ya. Kalau lihat alumni kita, kalau saya hitung itu yang pernah singgah Darsani, baik yang dulu belajar di darat ataupun yang sekarang, kalau saya hitung sudah mungkin sudah hampir 3.000-an. Jadi alumni kita bukan juga sedikit ya. Dan profesi Pak udah beragam. Saya izinkan saya kepada Prof. CA bahwa peserta kita mulai dari profesor sampai mahasiswa. Ya, banyak profesor kita ikut di sini. Kemudian juga ibu rumah tangga sampai karyawan kantor, ada yang dari muda, dari kecil sampai yang tua, yang usia 86 ada, yang paling tua 86 tahun. Namanya Pak Salah. Dan sekarang di Semarang ya. Jadi kalau ibu mengatakan saya udah tua, bagi saya nggak laku ya. Masuk ibu, Pak Rizal, saya udah lemot, sudah tua, bagi saya nggak laku. Jadi kalau ibu mengadu nanti, saya udah tua Pak Rizal, jangan jadikan usia sebagai kambing hitam. Jangan jadikan usia sebagai makhluk terdakwa. Kalau Bapak mengatakan, Ibu mengatakan saya udah tua, lemot, dia akan balik ke Bapak nanti. Waktu saya muda, kamu kemana kan saya? Nah, aku kita serang balik kan. Jadi, alami aja proses, lalu aja. Pesan saya kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah berumur ya, jangan sampai sekali-kali mengatakan saya udah tua, saya udah lemot, ya. Jangan. Bagi saya, lagi, nggak laku. Ya Bu ya, Bapak, nggak laku saya itu. Jalannya aja. Karena peserta saya udah 86 ada. 80 ada. Kalau ibu cuma 70, ya masih muda.
60, apalagi 60, masih muda. Ya, untuk Al-Quran tidak ada kata tua. Nah, itu ya. Jadi, sekali lagi, kita ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Jangan jadikan usia. Pokoknya jangan jadikan kendala apapun. Bangun pikir positif dengan Al-Quran. Apapun bersyukur. Bapak Ibu buka kamus, aduh kok kecil amat kamus. Alhamdulillah masih bisa lihat. Kami peserta kami ada tunanetra. Kalau saya liatin orang baca Quran pakai huruf Braille gimana Ibu nanti? Lu Pak Rizal kecil amat kamusnya. Nah ini yang Braille gimana? Yang orangnya orangnya buta gimana? Nah, jadi nggak ada masalah. Tidak ada masalah apapun. Tetap bersyukur, ya. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu masih diberikan rasa ingin memahami Quran. Itu dari kami, bangun semua yang positif-positif ya. Jangan pernah mengeluh, karena kalau mengeluh, ancaman Allah dalam surat Ibrahim ayat 19, Bapak Ibu semuanya ingat ya. Bukan nanti surat Ibrahim ayat 19, kalau kita mengeluh, Allah katakan, kalau kamu nggak ingin Quran, ya sudah, serah kamu, aku nggak perlu kau tahu. Aku akan bisa mendatangkan orang-orang baru yang pengen baca Quran, dan aku lebih mencintainya. Jadi pesan saya kepada ya teman-teman semuanya, khusus pada saya, kalau mengeluh, kata Allah, sudah, bisa ikut Al-Quran. Nah, kalau kita Allah katakan begitu, Allah menjobkan kita, kan rugi kita. Itu Bu ya, Bapak Ibu sekalian, selamat izin, satu hari ini kita gunakan peserta 1 tahun bersama Al-Sani bisa apa. Dan saya juga menyampaikan perjalanan panjang dari metode Al-Sani. Itu nanti setelah ini, Bapak-Bapak, Ibu silakan bertanya kepada Pak Joko Purnomo, Joko Suramto, dan saya sendiri yang berkaitan dengan metode kita. Demikian. Kalau ada yang salah, sekali lagi datang dari saya. Kalau yang benar datang dari Allah. Selamat bergabung semua komunitas Al-Sani. Saya mengatakan kami punya komunitas Al-Sani para pencinta Al-Quran. Jadi bapak-bapak yang masuk ke sini, maka saya sudah menamakan para pencinta Al-Quran. Komunitas Al-Sani yang bernaung dalam komunitas Al-Sani yang tersebar dalam seluruh dunia. Kenapa? Peserta kita ada yang dari Kanada, ada dari Amerika, ada yang dari Australia, ada yang dari Eropa, ada yang dari Indonesia, semuanya. Maka saya mengatakan peserta kita adalah global. Tidak ada batas lagi bagi kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Imelda sebagai moderator. Lagi kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, sehingga Bapak tidak melihat kesalahan lagi, tapi Bapak melihat sebuah keberkahan. Dan kalau ada benar, semata-mata datang dari Allah SWT. Dan kepada Bunda Imelda, kami kembalikan. Silakan Bunda Imelda. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.